Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalita Riani Lestari dari 12 Akuntansi 2 akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur perusahaan manufaktur PT Abadi Jaya atau PT BSI. Nah, ini adalah bukti neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2018. Dan ini pada neraca saldo jumlahnya balance yaitu sebesar Rp5.448.000 di debit, dan di kreditnya juga sama Rp5.448.000 di kredit. Nah, lalu ada data AJP-nya. Nomor 1, soalnya adalah perskot asuransi untuk mesin pabrik selama 2 tahun. Asuransi sampai 31 Desember 2019 dan dibayar per 1 Januari 2018. Maka jurnalnya adalah biaya asuransi mesin pabrik pada perskot asuransi. Mengapa perskot asuransinya dikredit? Karena dia telah membayarkan, maka uangnya akan berkurang atau asuransinya akan berkurang. Maka yang udah dibayarkan yaitu selama 1 tahun dari Januari ke Desember, berarti 12 bulan per 24 didapat dari 2 tahun. 12 kali 2 24 dikali 48.000 dari perskot asuransi, maka jumlahnya sebesar 24.000 di debit dan perskot asuransi di kredit 24.000. Lalu lanjut soal berikutnya. BTKTL yang belum dibayarkan sebesar 40.000. Maka jurnalnya adalah biaya TKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung pada utang TKTL sebesar 40.000. Kenapa utang TKTL? Karena belum dibayarkan. Otomatis perusahaan mempunyai utang tenaga kerja tidak langsung, dan utang bertambah di kredit, maka biaya TKTL-nya berkurang sebesar 40.000 dan utangnya bertambah sebesar 40.000 di kredit. Lalu soal selanjutnya nomor 3. Sewa gedung untuk beban pabrik 80% dan sewa kantor 20%. Sewa pabrik 80% itu dapat dari sewa pabrik sebesar 400.000, maka hasilnya 320, dan sewa kantor 20% dari mesin pabrik sama dengan 800, maka biaya sewa gedungnya 400.000 di kredit. Lalu selanjutnya mesin pabrik disusutkan 10% per tahun. Mesin pabrik di sini senilai 1 juta rupiah. Berarti 10% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000. Maka biaya penyusutan mesin pabriknya 100.000 di debit dan akumulasi penyusutannya senilai 100.000 rupiah di kredit. Lalu ada lagi penyusutan peralatan kantor sebesar peralatan kantor sebesar 5%. 5% dikali 200.000. Peralatan kantor atau perabot kantor 200.000, berarti 5% dikali 200.000 sama dengan 10.000.
di debit, dan akumulasi penyusutan perabot kantor atau peralatan kantor di kredit. Lalu ada persediaan bahan baku senilai 1.500.000 pada pembelian bahan baku 1.500.000. Lalu berikutnya ada biaya pabrik senilai 1.084.000 di debit, dan ada biaya overhead pabrik lainnya yang terdiri dari BKTL, biaya bahan penolong, terus ada BOP lain-lain, biaya asuransi mesin pabrik, biaya sewa gedung, biaya penyusutan mesin pabrik. Itu semua ditaruh di kredit. Semuanya itu terdiri 440, 100 untuk biaya bahan penolong, BOP lain-lain 100.000, 24.000 untuk biaya asuransi mesin pabrik, biaya sewa 320.000, dan biaya penyusutan mesin pabriknya 100.000. Lalu lanjutnya ada persediaan barang dalam proses, yaitu 1.570 di debit, dan persediaan barang baku senilai 1.570 di kredit. Lalu berikutnya ada persediaan barang dalam proses pada BKTL senilai 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Persediaan barang dalam proses untuk BOP lain-lain nilai berikut: 3.674 di debit dan 3.674 di kredit. Lalu ada persediaan barang lalu yang terakhir HPP. Tersedia HPP-nya di debit sebesar 3.774.000, dan persediaan barang jadinya juga sama di kredit 3.774.000. Maka jumlah semua zona penyesuaian di debit 14.260.000 di debit, dan di kreditnya juga sama 14.260.000 di kredit. Nah, ini udah selesai zona penyesuaiannya. Lalu kita buat neraca lajur. Neraca lajur. Nah, ini udah ditulis nama akun-akunnya atau nama rekeningnya. Neraca saldo ditulis sesuai dengan neraca saldo tanggal 31 Desember 2018. Lalu AJP sesuai dengan di sini semua ditulis, dimasukkan ke neraca lajur AJP. Lalu neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo jika neraca saldo debit bertemu dengan debit, maka hasilnya plus atau bertambah. Jika neraca saldo debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya dikurang atau jumlahnya kurang, maka hasilnya dikurangkan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, ini untuk neraca saldo setelah disesuaikan sampai semua biaya sewa. Lalu laporan laba rugi. Lalu ada laporan laba rugi. Akun yang masuk adalah akun yang termasuk itu ya akun penjualan, terus biaya admin kantor, terus biaya sewa gedung, terus biaya penyusutan peralatan kantor, terus ada lagi biaya HPP, lalu dijumlahkan hasil di debitnya 4.064.000.
lalu di kreditnya 4 juta. Juta jualan, maka hasilnya nih, jumlah debit lebih banyak, lebih besar dari jumlah kredit, maka perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba sebesar 64.000. Maka labanya sebesar 64.000. Maka laporan laba ruginya yaitu sebesar 4.064.000. Nah, untuk laporan neraca, akun yang masuk adalah akun kas sebesar 100.000, terus akun persediaan yang masuk adalah akun selain yang ada di rugi laba, yaitu ada akun kas, ada akun persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, perskot asuransi, mesin pabrik, terus ada akumulasi penyusutan, terus ada perabotan kantor. Pokoknya semua semua akun kecuali akun yang sudah termasuk dalam laporan laba rugi. Totalnya sebesar 1.534 di debit dan di kredit 1.598. Itu setelah dijumlahkan semuanya. Ini mengalami perbedaan. Untuk mengetahuinya, kita samakan laba di sebelumnya sebesar 64. Lalu untuk itu 64.000 ditaruh di debit untuk menyamakan akun di kredit. Maka 1.534 ditambah 64.000 sama dengan 1.598.000 rupiah. Dan di kreditnya juga sama, 1.598.000 rupiah. Nah, ini adalah neraca saldo dari perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.